Jumlah penumpang KRL Jabodetabek melonjak drastis setelah penerapan PSBB di DKI Jakarta dilonggarkan sepekan terakhir. Tidak hanya KRL, mulai hari ini kereta jarak jauh juga telah dioperasikan. Kita langsung bergabung dengan reporter Kristo Suryokusumo dari Stasiun Tanah Abang, Jakarta. Kristo, antisipasi apa yang sudah dilakukan oleh KCI untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang KRL Jabodetabek? Lalu apakah penumpang di sana sudah menaati aturan dari protokol kesehatan yang diterapkan oleh operator KRL? Ya baik Cikal dan juga pemirsa, sejumlah protokol dan juga peraturan sudah disiapkan oleh PT KCI untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di stasiun Tanah Abang ini. Dan juga berdasarkan pantauan kami dari tadi pagi juga, ini memang salah satu protokol yang diberlakukan kalau kita berbicara mengenai protokol kesehatan. Dapat dikatakan bahwa di stasiun Tanah Abang ini baik dari petugas maupun hingga calon penumpang yang akan menaiki kereta di stasiun Tanah Abang ini seluruhnya sudah mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti penggunaan pelindung wajah ataupun face shield atau penggunaan masker. Dan juga setiap calon penumpang yang nantinya akan masuk ini dicek terlebih dahulu suhu badannya oleh petugas yang berjaga-jaga ataupun petugas yang berada di sini. Dan juga sesuai dengan arahan pemerintah juga bahwa di stasiun Tanah Abang ini juga terlihat adanya personel TNI Polri yang memang merupakan arahan pemerintah dari Presiden langsung, di mana TNI Polri ditugaskan nantinya di sejumlah tempat umum termasuk stasiun kereta api untuk ikut membantu para petugas yang ada di sini menegakkan ataupun menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan tidak hanya itu saja, bahwa di stasiun Tanah Abang ini juga menyediakan sejumlah fasilitas untuk menunjang kegiatan ataupun protokol kesehatan. Salah satunya adalah fasilitas wastafel yang dapat digunakan oleh penumpang ataupun calon penumpang yang sudah turun ataupun akan menaiki kereta, supaya nantinya memang sejumlah kebijakan ini diharapkan dapat ataupun mampu memotong mata rantai penyebaran dari virus corona ataupun COVID-19 sendiri. Dan kalau kita berbicara di dalam kereta yang ada di stasiun Tanah Abang ini, memang kebijakan physical distancing tidak hanya diberlakukan di stasiun saja, namun juga di dalam kereta. Dan hal ini dapat dilihat dari memang lokasi ataupun tempat duduk bagi para penumpang yang ada di stasiun Tanah Abang ini memang dipisah begitu, sehingga nantinya ini dapat menjadi salah satu upaya dari stasiun Tanah Abang maupun dari PT Kereta Komuter Indonesia sendiri untuk memutus mata rantai penyakit virus corona ataupun COVID-19 termasuk di sarana transportasi umum. Cikal. Kristo, yang tetap harus menjadi sorotan saat ini adalah sudah mulai beroperasinya kereta jarak jauh. Nah, ini trennya bagaimana, Kristo? Mulai dari penjualan tiket, kemudian apakah calon penumpang ini masih harus menyertakan SIKM untuk melakukan perjalanan? Ya baik Cikal, terkait dengan kereta api jarak jauh, memang PT Kereta Api Indonesia memang sudah mengaktifkan kembali perjalanan kereta api jarak jauh bersamaan dengan kereta api lokal. Dan terkait dengan penjualan tiket sendiri, memang hingga sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terkait berapa persen ataupun berapa banyak tiket yang sudah tiket perjalanan kereta api jarak jauh yang sudah terjual. Karena seperti diketahui bahwa PT Kereta Api Indonesia hingga saat ini baru mengoperasikan kurang lebih 21% dari total 523 kereta api yang kalau kita melihat dari informasi yang kami dapat, hanya kurang lebih 113 kereta api yang terbagi dari 14 kereta api jarak jauh dan 99 kereta api lokal saja ini yang sudah dapat dioperasikan dan dapat melayani penumpang dan calon penumpang. Dan tidak hanya sampai di situ, bahwa untuk kuota ataupun jumlah kursi yang dijual oleh PT Kereta Api Indonesia, PT Kereta Api Indonesia sendiri menyampaikan bahwa untuk saat ini PT Kereta Api Indonesia hanya menjual 70% dari kapasitas normal, sehingga cara ini memang merupakan suatu cara yang ditempuh oleh PT Kereta Api Indonesia untuk mencegah penularan virus corona di dalam kereta api jarak jauh sendiri. Dan juga tidak hanya itu, sejumlah
prosedur dan juga protokol juga diberlakukan oleh PT Kereta Api Indonesia khusus bagi penumpang kereta api jarak jauh. Salah satunya adalah di mana untuk setiap penumpang kereta api jarak jauh ini harus memiliki sejumlah surat keterangan seperti surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku selama 7 hari atau dapat digantikan dengan surat keterangan rapid test dengan hasil non reaktif yang berlaku selama 3 hari. Dan juga untuk calon penumpang kereta api jarak jauh juga diharuskan memiliki surat keterangan bebas gejala seperti influenza, demam, dan batuk. Ini juga harus disertakan bersama dengan surat tadi. Dan juga bagi calon penumpang ini yang nantinya akan masuk ke DKI Jakarta ataupun akan keluar dari DKI Jakarta, maka harus menyertakan SIKM ataupun surat izin keterangan masuk, surat izin keluar masuk maksud saya, dari Pemprov DKI Jakarta. Dan lainnya adalah bahwa di mana bahwa calon penumpang kereta api jarak jauh ini harus berada dalam kondisi sehat dan tidak menderita flu, demam ataupun batuk, dan suhu badannya sendiri ini juga ditentukan bahwa penumpang dengan suhu badan melebihi 37,3 derajat Celcius ini tidak diizinkan untuk naik ke dalam kereta api jarak jauh maupun jarak dekat. Dan nantinya apabila penumpang tersebut tidak lolos dalam pemeriksaan tiket ataupun tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, maka nantinya penumpang tidak dapat melakukan perjalanan kereta api jarak jauh dan dekat. Dan juga untuk biaya tiket nantinya akan dikembalikan sebanyak 100% dari biaya tiket. Cikal. Baik, terima kasih Kristo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.